Hai, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Potatowers, ini adalah bacaan untuk kalian semua. Kita akan lihat sama-sama ya untuk bacaannya. Apa tema kali ini adalah dia sebenarnya suka dan sayang sama kamu beneran atau gimana? Ya, kita akan lihat sama-sama dia benar-benar suka sama kamu atau tidak. Apakah dia benar-benar tulus dan serius sayang atau tidak? Kita akan lihat ya. Ada kartu Nine of Swords. Aduh, apa tuh? Yang kedua ada kartu Three of Swords. Apakah sebenarnya dia sayang denganmu? Saya ngelihat di sini ada kartu Nine of Swords, Three of Swords, Queen of Swords ya. Yang artinya adalah seseorang ini pernah memiliki namanya traumatik, atau seseorang ini baru saja putus dari pasangan ya. Kamu terkoneksi dengan seseorang yang baru putus dan punya masa lalu yang berat. Oke, kita akan lihat sama-sama lagi di sini. Ada kartu Seven of Swords. Ada kartu The Hermit. Ada kartu Four of Swords. Dan ada kartu Eight of Pentacles. Apa yang bisa aku lihat di sini teman-teman? Pertama, oke, seseorang ini memiliki apa ya? Kalau aku bisa jelaskan lebih singkat lagi, dia merasa kayak sendirian. Orang ini tuh apa-apa kayak sendiri gitu, ya. Merasa dia tuh punya rintangan yang berat gitu, berkompetisi dengan masalah dunia, ya. Dan termasuk orang yang dekat dengan kamu ini, selain dia punya masa lalu yang berat, saya ngeliatnya orang juga pendiam, spiritualis, ya. Mungkin ibadahnya bagus, dan di sini ada kartu Four of Wands. Aku lebih melihatnya orangnya cukup tertutup, dan yang aku lihat ada kartu Eight of Pentacles. Orangnya ini sibuk dengan uang, kerja gitu. Itu yang aku lihat ya. Nah, kita akan lihat ciri-ciri. Sebetulnya dia sayang sama kamu atau enggak, aku akan lihatkan di akhir pembacaan. Ya, ini mungkin ciri-ciri orang yang mungkin dekat dengan kamu. Kita akan lihat ya. Seseorang ini punya masa lalu berat. Ada kartu Six of Sword ya, dan ada kartu Beware. Oke, teman-teman, yang aku lihat di sini ada kartu Four of Sword, Six of Sword, artinya adalah seseorang ini tuh punya energi cemburu yang besar terhadap kamu. Dia nggak mau dicap buruk ya, dia tuh paling nggak suka kalau diomongin ya, dia paling nggak suka kalau diomongin orang, nggak, atau diomongin jelek atau diprasangkakan buruk, dia nggak suka. Ada kartu Unfortunate. Mungkin ada sesuatu yang tidak beruntung dari hidupnya terkait dengan keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Oke. Teman-teman, yang aku bisa lihat, orang ini punya ciri-ciri pernah berpisah, atau hidupnya memang hancur, misalnya keuangan hancur, pernikahan juga hancur. Itu yang aku lihat ya. Apakah dia menyayangimu? Apakah dia menyayangimu? Kita lihat sama-sama. Apakah dia menyayangimu? Ada kartu The Hangman. Teman-teman, energi kalian itu termasuk energi yang gak jelas. Bisa aja dia menganggap kamu ini HTS, bisa aja menganggap kamu cuma TTM, bisa aja energinya sekarang ini bukan pacar yang benar-benar diikrarkan, ya. Apa yang dia
rasakan kepada kamu. Ada kartu Knight of Swords. Energinya belum stabil, teman-teman. Ya, energinya belum stabil. Ada kartu King of Wands. Jadi aku bilang di hubungannya masih blurry, hubungan yang abu-abu, ya belum jelas mau pacaran atau apa, bisa aja PDKT atau HTS-an, dan yang aku lihat kamu di sini memang menginginkan sebuah status gitu ya, menginginkan sebuah status dari dia, tapi dia sendiri belum bisa fokus karena banyak sekali hal-hal dari masa lalu yang mungkin, ya aku juga bisa bilang sih, orang nggak bisa langsung cepat untuk percaya lagi setelah himpitan kehidupan yang berat. Kita lihat di sini. Ada kartu High Priestess ya. Jadi dia belum bisa benar-benar memutuskan apakah kedepannya bisa ada energi romansa. Karena kayak ada tarikan, misalnya gini, aku nggak mau aku nggak bisa serius. Sekalinya dia mau serius, dia terlalu keiket ke belakang lagi. Jadi memang dia punya traumatik yang berat. Apa sih efek dari traumatik yang dia alami? Nggak jelas. Hubungan yang tidak jelas, dalam arti kalau hubungan yang nggak jelas itu lebih kepada ketika dia dekat orang, dia akan kasih mixed signal. Ya. Dia suka sama kamu atau apa? Nah, kita akan lihat, apa sih alasan dia mendekatimu? Queen of Cups. Ada rasa tertarik ya. Tapi dia banyak sekali kayak kesakitan itu lebih besar daripada dia mau healing. Dia merasa kamu di sini adalah orang yang bisa support dia, membantu dia untuk sembuh. Dia pengen maju, betul itu. Lalu ada kartu The Sun. Dia melihat kamu tuh memiliki energi apa? Energi penyembuhan. Energi penyembuhan tuh dalam arti gini. Kartu Queen of Cups, dia lihat kamu healing, ya kan? Ada energi healing, ada energi dia mau lepas dari masa lalu. Dan dia melihat kamu adalah orang yang tepat, kamu adalah orang yang punya energi itu bercahaya gitu loh. Dalam arti, oke, aku semangat ya. Ketika dekat dengan dia, aku menyemangatkan diri. Karena apa? Nah, karena aku pengen jalan, aku pengen melepaskan kesakitanku. Hanya kamu orang yang bisa mengerti dia. Nah, ada dorongan dia tuh untuk sebetulnya serius sama kamu. Tapi masih on proses ya. Apa yang dia ragukan? Yang dia ragukan, dia tidak bisa memberikan cinta yang kamu inginkan. Karena traumatik itu. Lalu apa yang dia mau, Kak? King of Pentacles. Dia butuh sentuhan. Ya. Dia butuh ada seseorang yang memang ada. Jadi dia tuh kayak gini. Dia datang ke kamu dengan mati rasa. Ya, datang ke kamu dengan mati rasa. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk berhubungan atau terkoneksi dulu. Karena yang aku tahu adalah dia berat untuk mencintai karena sudah ada rasa apatis. Rasa apatis itu kayak gini. Aku gak bisa serius sama dia karena aku masih ada trauma yang berlebihan. Jadi apa yang harus dilakukan atau apa yang harus kamu lakukan? Kita akan lihat sama-sama ya. Kamu kan capek kan seperti ini. Apa yang kamu harus lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Dari dia dulu deh. Two of Pentacles. Dia tuh harus ikhlas intinya. Dia harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Ya, karena kalau misalnya dia tidak mengikhlaskan rasa sakit, ya energinya ini akan stagnasi aja. Kartu The Emperor ini lebih kayak menunjukkan gini, teman-teman. Udah tahu sakit, udah tahu energinya itu di antara ya, dia masih belum bisa melepaskan masa lalu. Bagaimana dengan kamu menghadapi orang ini? Karena akan selalu mix signal buat kamu.
Bagaimana dengan kamu? Ada kartu Three of Pentacles. Ada kartu Five of Pentacles. Teman-teman, jujur, kita tidak pernah bisa untuk membuat dia sembuh dari masa lalu. Semua itu harus sendiri, semua itu harus organik. Karena yang aku lihat di sini, semakin kamu mengharapkan orang ini, maka yang terjadi adalah semakin banyaknya kamu merasa kecewa. Ketika kamu merasa kecewa, yang aku bisa lihatkan adalah kamu terbawa energi tidak maju dari orang ini. Mungkin kamu bisa lihat, kan ada aku gampang, aku bisa gini, aku bisa gitu, aku bisa menjadi pengganti, aku setidaknya at least coba dululah ke aku. Tapi semua ini tetap tidak bisa dipaksa. Dia di sini punya energi yang kayak udah mati rasa, gitu ya. Apakah dia ada keinginan atau usaha untuk benar-benar menyayangi kamu? Kita lihat di sini. Ada kartu The Fool. Chance-nya cuma 50%. Mungkin kalau dia dekat dengan kamu, dia nggak bisa selamanya itu untuk bersama atau di samping kamu ya. Jadi dia tuh hanya mengikuti setengah perjalanan kamu. Dan di sini ada kartu Ten of Wands. Ketika kamu bersama dengan orang ini, seseorang yang tidak bisa atau lepas dari masa lalu, maka ya semuanya itu akan berat. Apa solusinya dong Kak Mela? Kita akan lihat ya solusinya tuh apa. Nine of Pentacles. Dia harus solid dulu. Jadi ketika kamu dekat sama dia, nggak usah ngeharapin dia tuh bakal jadi pasangan kamu. Kita nggak pernah tahu ketika dia udah sembuh, apakah dia mau sama kamu atau mau sama yang lain. Tapi biarkan dia solid dulu dengan dirinya, ya. Fokus dulu sama dirinya. Buat dulu kemajuan, jangan cuma stagnansi. Nggak usah dipaksa untuk dia, kamu harus mencintai aku ya, nggak usah. Yang kedua, ada kartu Eight of Wands. Biarkan dia menikmati hidup. Biarkan dia bebas dulu. Kamu gak usah terlalu banyak mikirin dia, tapi kamu cukup jadi mentor. Dalam arti mentor tuh apa sih? Mentor itu adalah orang yang, lu begini ya, lu jangan salah ya, lu harus begini. Itu. Tapi gak usah memaksakan untuk harus jatuh cinta dengan dia. Karena cinta tuh gak bisa dipaksa. Ada kartu Six of Swords. Cobalah untuk menjadi pendengar dan mendukung, tapi aku cuma sarankan kamu harus hindari 3 kartu ini ya. 3 hal ini yang aku buka dari kartu. Pertama, gak usah fokusin pikiran kamu ke dia. Karena dia tuh punya fokus sendiri. Karena dia tuh punya energi sendiri. Jadi kamu gak usah terlalu fokus musingin rencana dia ke depan gimana. Kayak dia tuh anak kamu, kayak dia tuh saudara kamu. Gak perlu. Yang kedua, gak usah terlalu merasa beban sama orang ini. Kenapa? Dilepaskan aja energinya. Karena kalau dia belum bisa melepaskan masa lalu, maka ke masa depan juga akan selalu buntu. Ya, kamu gak bisa narik dia, sementara kaki dia terikat ke masa lalu. Pikiran dia terakut, cuman tangannya doang. Dan itu gak bisa lama. Dan di sini, ini yang paling berat. Kalau melakukan kebaikan sama dia, gak usah pamrih. Gak perlu pamrih, gak perlu mengharapkan namanya belas kasihnya dia gitu. Ya, aku di samping kamu selama ini. Ya, melepaskan diri dari mantan kamu atau whatever itu. Tapi kamu tidak mencintai kamu balik. Nggak usah mencintai dia balik. Nggak usah mengharapkan dia mencintai kamu balik. Gitu. Karena ketika orang itu punya rasa sakit, dia hanya ingin kesenangan sesaat. So, Kamela, menurut Kamela, aku harus menunggu atau lepaskan. Kita lihat ya. Bagaimana konsekuensi menunggu? Bagaimana konsekuensi melepaskan? Kalau saya lihat ya teman-teman, kalau misalnya kamu menunggu, kamu di sini ada sisi kepedean dari kamu yang cukup besar menurut aku, dan ini sangat beresiko. Ya, kamu membanggakan seseorang yang mungkin belum bisa mencintai kamu balik. Ini berat. Tapi ada kebanggaan tersendiri ketika kamu mendapatkan orang ini, dan memang harus sabar. Dan bagaimana jika kamu melepaskan? Energinya lebih ringan. Ketika kamu melepaskan, maka mungkin kamu akan ketemu dengan orang yang lebih menghargai kamu ke depannya.
So, semua pilihan kamu. Apakah kamu harus menunggu atau kamu harus pergi? Oke, ini mungkin inisial dia. Pikirkan baik-baik jika ingin menunggu ya. Pikirkan baik-baik jika ingin menunggu karena susah untuk mendapatkan sebuah kemajuan. Oke, teman-teman. Inilah pembacaan dari aku. Semoga kamu suka dengan bacaannya. See you next see you. I love you. Dadah.